Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam basyiril masaina fi dhulami ilal masajidi bin nuri tami yaumal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, jamaah salat maghrib musholah al-islah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Salawat teriring salam pamugia terlimpah curahkan kehadiran junjungan kita habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku umatnya senantiasa mengharapkan dan mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaatul uzma fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal kita buka pengajian kita dengan bacakan suratul Fatihah. Semoga keberkahan, karomah serta mukjizatnya Allah limpahkan kepada kita semua. Senantiasa dengan wasilah kita hadirnya di majlis taklim ini, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Allah berikan kesehatan lahir sinaran batin, Allah limpahkan rezeki kita yang halal dan barokah. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan putra-putri kita putra-putri yang soleh dan solihah, yang Allah mudah-mudahan jadikan mereka kelak menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan semoga kita Allah jadikan kelak nanti menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat husnul khatimah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Salat adalah kunci untuk meraih kemenangan, untuk meraih kebahagiaan dan keselamatan. Sebagai media ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hakikatnya untuk mengingat kepadanya. Aqimus sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui lantunan suara panggilan ataupun suara seruan yang sering dikumandangkan, yang kita dengar paling tidak dalam sehari itu kurang lebih sekitar 5 kali panggilan suara azan. Syariatnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengumandangkan kalimat ini. Namun hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada setiap hambanya yang beriman kepadanya. Seakan melalui panggilan itu dengan untayan kalimat hayyalas shalah, mari kita sholat. Kalau orang Sunda bilang hayu urang ngalaksanakeun sholat, hayu urang sholat.
Kalau kata orang Betawi, mari kita sembahyang. Kalau kita timbul pertanyaan dalam hati sanubari masing-masing, untuk apa kita sholat? Ternyata jawabannya tidak usah jauh-jauh sebelum kita buka Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Jawaban atas pertanyaan untuk apa kita mengerjakan sholat, ternyata jawabannya ada di lantunan kalimat yang kedua ataupun kalimat yang berikutnya, yaitu hayya 'alal falah, yang makna sederhananya mari menuju kemenangan. Ternyata orang yang bakal mendapatkan kemenangan adalah orang yang sholat. Orang yang bakal meraih keberuntungan orang yang sholat. Orang yang bakal diberikan kebahagiaan orang yang sholat. Orang yang bakal diberikan keberkahan orang yang sholat. Orang yang bakal diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang sholat. Keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Orang yang sholat. Seakan-akan lewat dua kalimat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada setiap hambanya. Hai hambaku, datanglah kamu kepadaku dengan sholat. Apa yang kau inginkan aku beri, kata Allah. Apa yang kau minta aku kasih. Dengan sholat. Jadi untuk mendatangkan sebuah kekhusyuan dan sholat yang khudu adalah dimulai daripada kita mulai mendengar sebuah panggilan ini. Kalau hatinya sudah tergerak, dalam hatinya ada sebuah getaran ketika mendengar suara azan, itu bertanda adanya nanti ketika dia melaksanakan sholat tersebut adanya sebuah sifat kekhusyuan dan khudu. Kalau melalui panggilannya saja sudah cuek, sudah tidak peduli, sudah biasa-biasa saja, bahkan sudah tidak dihiraukan, jangan harap untuk bisa melaksanakan sholat khusyuk dengan khudu. Rahimakumullah. Maka pantas di sini sepakat para ulama mengajarkan kepada kita, ketika kita mendengar suara azan, tinggalkan setiap aktivitas yang kita kerjakan. Itu. Terlebih kita dianjurkan bahkan disunahkan untuk mengikuti daripada kalimat lantunan azan tersebut. Dari mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam hati kita ikutin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus diikuti kalimat per kalimat. Ini bertanda adanya getaran iman dalam hati. Dan ketika dia mengikuti suara adzan tersebut, ada getaran dalam hatinya dengan mendengar suara adzan tersebut, maka insya Allah ketika melaksanakan sholat ada nilai kekhusyuan dan nilai khudu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini mulainya ternyata. Alhamdulillah. Terus diikutin lantunan baik terbaik kalimat per kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus diikutin satu persatu. Nah begitu hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berat memang Pak. Sehingga kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika makna di dalamnya mari kita mengerjakan sholat, kita jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kami tidak punya kekuatan dan tidak punya daya upaya apapun kecuali dengan pertolongan-Mu yang maha agung. Maka banyak orang yang tidak sanggup untuk memenuhi panggilan ini. Sehingga jawabannya la haula wala quwwata illa billahil. Tuh, berat ternyata Pak. Kemudian dipanggil dengan lantunan yang kedua, untuk apa sholat? Hayya 'alal falah, mari untuk meraih kemenangan. Ternyata tidak sanggup kita untuk mendapatkan kemenangan apapun itu. Apa yang kita bisa?
Semuanya ini, jangankan hal yang sifatnya materi, yang kelihatan, yang nggak kelihatan, yang besar ataupun yang banyak, yang kecil sekalipun kita harta kita bisa geraknya ini pun digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan apa yang mau kita raih? Keberuntungan apa yang bakal kita dapat? Keselamatan apa yang menjadi jaminan buat kita? Harta kita bisa kedip aja dikedipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa gerak saja digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana yang punya kita? Nggak ada. Mana yang punya kita? Nggak ada. Ya Allah, ya Allah. Makanya pantas ya, jika ada orang berkata, sesombong-sombongnya orang yang paling sombong adalah orang yang ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau mendatangi panggilannya. Tuh. Bukan orang yang naik Mercy harganya miliaran, bukan. Bukan orang yang naik Pajero dengan ratusan juta, bukan. Bukan orang yang naik mobil Fortuner dengan ratusan juta, bukan. Tapi kesombongan yang sebenarnya adalah ketika setiap orang, siapapun dia orangnya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah tidak peduli dengan panggilannya. Yang padahal tidak ada apapun yang dia punya, hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sebuah pinjaman hidup ini. Rahimakumullah. Ketika yang punya ngambil, tidak ada yang bisa kita pertahankan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi dengan sholat ini kita pasrah diri kepada Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kita punya. Maka untuk membuat sebuah sholat yang khusyuk dan khudu, pada saat itulah kita pasrah sepenuhnya kepada Allah. Tidak ada ya Allah, kami tidak punya tangan ini bisa bergerak kecuali Engkau yang menggerakkan. Kami tidak punya kaki ya Allah yang bisa melangkah kemanapun kecuali Engkau yang menggerakkan kaki ini melangkah. Kami tidak bisa berucap ya Allah kecuali Engkau yang berikan ucap ini, yang menggerakkan lisan ini. Kami tidak bisa berhembus dengan napas ini ya Allah kecuali ruh yang Kau gerakkan dalam tubuh ini. Kami tidak bisa melihat ya Allah kecuali Engkau yang menggerakkan kedip mata kami ini. Ya. Maka kalau sudah tumbuh itu akan insya Allah datanglah sebuah yang namanya sifat ihsan pada diri seorang. Anta budallah karena kata rafa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Masyaallah. Wah indah kalau udah begini nih. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan kita melihat zat kepadanya. Tapi manakala ada kepasrahan yang hakiki, kepasrahan yang penuh, kepasrahan yang mutlak, kalaupun kita tidak bisa melihat secara kasat mata, secara lahiriah, namun yakin dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa yang kita kerjakan, melihat atas jasad kita. Jangankan yang terucap dan kita lakukan, setiap detik hati yang tersirat dalam hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-sholat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Berat ternyata Pak. Jangan dianggap gampang ini. Dan jangan dianggap remeh ini, jangan dianggap ringan, berat ternyata. Maka pantas ketika kita mendengar dua kalimat panggilan tadi, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, tidak punya daya dan upaya dan tidak punya kekuatan apapun kami ya Allah kecuali atas izin-Mu yang maha. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jangankan untuk mendapatkan keselamatan, mempunyai jaminan kebahagiaan, untuk bisa berkedip aja ini pun dibuatkan kedip ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa lemahnya kita ini. Ya. Namun atas penyadaran dan kesadaran tersebut, alangkah sombongnya kita jikalau kita melalaikan panggilannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka pantas ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima akan perintah ibadah salat ini dengan 50 waktu. Awalnya kan begitu. 50 waktu. Bertemu dengan Nabi Musa, kata Nabi Musa, balik lagi Muhammad kepada Allah. Berat 50 waktu itu.
Mungkin bagimu engkau bisa mampu mengerjakan ibadah itu dengan 50 waktu, wahai Muhammad. Sementara sehari semalam saja waktu yang Allah berikan kepada kita cuma 24 jam. Ya. Sedangkan waktu sholat 50 waktu. Nggak seimbang, Pak. Sehari semalam cuma 24 jam. Sementara di sholat awal mula turunnya 50 waktu. Andai saja tidak ada kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Tidak ada bijaksananya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memikirkan akan umatnya. Begitu berat melaksanakan ibadah sholat ini. 50 waktu mesti menjadi kewajiban kita saat ini. Oh Pak, kayaknya kita jangankan untuk kerja yang lain. Nggak bakal punya anak kita Pak. Nggak bakal punya anak kita. Ya. Orang mau buka celana udah adzan lagi. Baru selesai mau mandi udah adzan lagi. Belum mandi udah adzan lagi tuh. Nggak bakal punya anak kita. Nah kalau 24 jam dibagi 50 waktu, berapa menit sekali itu adzan? Setengah jam sekali. Iya, baru kelar kita. Belum juga mandi udah adzan lagi. Iya kan? Baru pulang dari musola, dari masjid udah adzan lagi, balik lagi ke masjid. Balik lagi ke musola. Pokoknya nggak bakal bisa, jangankan isana untuk yang lain. Ya. Kayaknya kalau ibu-ibu dapur udah nggak bisa goreng tempe pun nggak bakal keburu, Pak. Baru motongin tempe belum digoreng udah adzan. Baru nyalain kompor, minyak baru dituang ke kuali udah adzan. Nggak bakal keburu itu. Maka pantas kata Nabi Musa, hai Muhammad, kalau engkau mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat, engkau dengan umatmu 50 waktu sehari semalam berat itu Muhammad, balik lagi, balik. Itu minta keringanan kepada Allah. Balik lagi itu kan kanjeng Nabi. Dengan untayan kalimat at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Disambut oleh Allah begitu. Dijawab oleh Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Serentak tuh malaikat menjawab, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Malaikat tuh serentak begitu. Maka kalimat itu nggak bisa dirubah, Pak. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dikurangi 5 waktu. Balik lagi Rasulullah. Ketemu lagi dengan Nabi Musa. Bagaimana Muhammad? Dikurangi berapa? 5 waktu. Ini sekarang tinggal berapa? Tinggal 45. Itu pun masih berat Muhammad. Jangankan umatmu orangnya yang kecil-kecil, pendek-pendek, hitam-hitam, pesek-pesek. Kira-kira begitu ya. Itu. Umatku saja kata Nabi Musa, Bani Israel, yang begitu orangnya besar-besar, tinggi-tinggi, gede, tenaganya kuat-kuat. Jangankan 50 waktu, jangankan 45 waktu Muhammad. Nah, seminggu diminta sekali saja untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, susahnya luar biasa. Apalagi 45 kali. Apalagi 50 kali. Lalu bagaimana wahai Nabi Musa? Balik lagi kepada Allah, minta keringanan. Hadap lagi kepada Allah. Untuk siapa coba? Saking sayangnya. Untuk meringankan beban kewajiban umatnya ini. Rasulullah sampai, ya Nabi Musa, aku malu kepada Allah. Jangan malu Muhammad, ini demi umatmu. Jangan malu. Begitu cintanya beliau dengan umatnya ini. Demi umatmu Muhammad. Jangan bebani mereka. Jangan beratkan mereka dengan ibadah itu. Masya Allah. Balik lagi Rasulullah. Dikurangi lagi 5. Datang lagi hadap Nabi Musa di langit yang ke-6 itu. Bagaimana Muhammad? Dikurangi lagi berapa? 5. Tinggal berapa? Tinggal 40. Waduh, masih berat Muhammad, masih berat. Lalu bagaimana? Balik lagi. Malu aku kepada Allah. Engkau boleh jadi malu kepada Allah, tapi pikirkan umatmu bagaimana nanti. Luar biasa. Alhamdulillah. Balik lagi Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita sampai 9 kali balik. 9 kali balik tuh, bolak-balik antara Allah dan Nabi Musa. 9 kali balik. Dikurangi 5 kali 9 berapa? 45 Pak. Sisanya tinggal suruh balik lagi sama Nabi Musa tuh. Balik lagi Muhammad, aku malu, cukuplah 5 waktu ini saja. Aku malu kepada Allah. Sungguh sangat malu aku kepada Allah. Ternyata ditetapkannya 5 waktu ini
napaktilas nabi-nabi terdahulu sudah melaksanakan di 5 waktu tersebut. Nah, gitu kan? Ternyata 5 waktu yang ditetapkan ini pernah dulu para nabi sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sujud di 5 waktu tersebut. Nah, sujud di 5 waktu tersebut yang waktunya diabadikan sampai sekarang ini. Yang pertama adalah sholat subuh. Sujud di waktu gelapnya malam, terbelahnya dengan sebuah cahaya yang disebut dengan fajar shodiq, ataupun disebut dengan waktu ashar dalam bahasa Al-Quran. Waktu sahur kalau dalam bulan puasa disebutnya. Ini waktu jelang waktu subuh disebut dengan waktu subuh sekarang ini. Ternyata yang sujud di waktu tersebut ini bukan Nabi Muhammad yang pertama kali lakukan, Pak. Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu hanya napaktilas melanjutkan akan sujudnya nabi-nabi terdahulu di waktu itu. Nah, yang pertama kali sujud di waktu subuh itu adalah Nabiullah Adam alaihis salam. Abi Bashar, bapak moyangnya manusia. Manusia yang pertama kali Allah ciptakan. Nabi Adam sudah sujud terlebih dahulu di waktu itu. Kapan? Ketika beliau diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam langsung tersungkur di waktu itu. Di waktu gelapnya malam itu. Di waktu terbelahnya kegelapan malam dengan akan berpisahnya malam dengan datangnya siang. Waktu subuh. Maka waktu sujudnya Nabi Adam di waktu tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga Rasulullah pun ketika pertama kali turun ke muka bumi atas menerima perintah ibadah yang namanya sholat ini, pertama kali sholat yang beliau lakukan adalah sholat subuh. Itu di waktu subuh itu. Waktu dini hari kalau bahasa orang Betawi. Kalau orang Sunda bilang waktu janari, itu kan? Janari. Waktu fajar. Ternyata Nabi Adam sudah sujud di situ. Ketika Nabi Adam AS diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas menjadi suatu ibadah yang istimewa subuh ini. Pertama kali manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala sujud di waktu itu menjadi waktu yang sangat istimewa dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Yang rakaatnya walaupun cuma paling sedikit tapi paling berat untuk melaksanakannya. Tidak semua orang bisa dan mampu Pak untuk bangun di waktu tersebut. Ya, walaupun badannya sehat, duitnya banyak, tenaganya kuat, tidak semuanya bisa bangun di waktu itu. Cobalah. Baginya musolahnya, alhamdulillah 4-5 baris nyampe penuh. Subuh paling berapa? Ada sebaris 2, maksimal 2. Alhamdulillah. Paling berat ternyata ini menjadi waktu yang istimewa. Manusia yang pertama kali diciptakan sujud di waktu tersebut. Maka pantas kata Allah dalam hadis qudsinya, basyiril masaina fi bilani ilal masajid bi nuritani yaumal qiyamah. Hai Muhammad, sampaikan kabar gembira kepada umatmu, kepada hambaku, kata Allah, siapa orang yang berjalan di kegelapan malam untuk menuju masjid melaksanakan sholat berjamaah, maka kegelapan malam itu di dunia Allah akan ganti dengan cahaya yang sempurna kelak nanti di yaumil qiyamah. Enggak ada Pak jaminan di waktu yang lain, enggak ada. Sampai turun kalimat itu. Basyiril masaina fi dhulami ilal masajidi binuri tami yaumal qiyamah. Siapa orang yang berjalan di kegelapan malam untuk menuju masjid atau musola untuk melaksanakan sholat berjamaah, gelapnya malam di dunia itu Allah akan ganti kelak nanti di akhirat dengan cahaya yang sempurna. Luar biasa. Rahimakumullah. Maka jadi waktu yang istimewa. Ketika jadikan ini sebuah ibadah yang istimewa, di waktu yang istimewa, maka setiap kalimat, setiap bacaan, setiap zikir, setiap doa itu semuanya menjadi sebuah doa yang istimewa. Kita zikir di situ menjadi zikir yang istimewa. Kita istighfar di situ menjadi istighfar yang istimewa. Kita baca Quran di situ, bacaan Quran yang istimewa. Jadi ibadah apapun yang dikerjakan di waktu itu
menjadi ibadah yang istimewa. Kita sedekah di waktu itu menjadi sedekah yang istimewa. Rahimakumullah. Dari mana kita dapat jawaban ini? Bukan dari Al-Quran. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Pertama, Allah akan tambahkan kesabaran. Yang kedua, was-sadiqina akan jadikan orang yang lebih baik dari sebelumnya. Maka kalau kita ingin memperbaiki hidup ini, mulailah dari waktu subuh itu. Kalau salat yang lain ingin terasa ringan, terasa mudah, terasa gampang untuk mengerjakannya, mulailah dari waktu yang berat ini. Apa itu waktu subuh? Kalau subuhnya sudah disiplin, subuhnya sudah terasa mudah, subuhnya sudah terasa ringan, subuhnya sudah terasa gampang untuk buka mata di waktu tersebut, melaksanakan salat di waktu itu, salat yang lain akan terasa mudah. Karena yang beratnya sudah kita lewati. Maka kalau pengen merubah keadaan hidup kita, mulailah di waktu subuh. Nih kalau subuhnya saja sudah kesiangan bahkan ditinggalkan, jangan harap hidup akan dapat berkah. Rak'ataini sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Itu udah jaminan Allah itu. Rahimakumullah. Maka menjadi sebuah ibadah yang istimewa semuanya. Sampai Allah berikan 4 jaminan. Pastikan setiap orang yang melaksanakan sholat, dia pasti di dalamnya ada istighfar. Istighfar di waktu tersebut Allah jadikan 4 jaminan kepada orang yang baca istighfar di waktu itu. Termasuk istighfar ketika kita dalam melaksanakan sholat. Doa yang kita baca, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ini satu-satunya doa yang dimulai dengan istighfar terlebih dahulu. Cuman kalimatnya aja yang beda. Bentuk kalimatnya yang beda. Rabbi firli. Istighfar itu kan. Yang pada kita istimewa doa. Rahimakumullah. Maka menjadi waktu yang istimewa subuh. Sehingga panggilannya pun saking istimewanya ini waktu, panggilannya pun dibedakan dengan panggilan sholat-sholat yang lain. Tuh. Sampai panggilannya saja dibedakan dengan panggilan sholat di waktu yang lain. Ya. Panggilan apa itu? Setelah hayyalal sholah, hayyalal falah, sebelum takbir itu kan ada kalimat yang dibaca. Seruannya itu, panggilannya itu. Kalimat apa itu? As-sholatu khairum. Coba sholat yang lain ada enggak? Enggak ada, Pak. Ya. Mau Bapak misalnya ngendong 5 hari 5 malam di Mekah juga bakal ketemu kalimat ini kalau di waktu lain. Ada enggak orang sholat duhur? Apakah as-sholatu khairum minan naum? Enggak ada kan? Tapi subuh ada itu. Saking istimewanya itu. Panggilannya saja sudah dibedakan dengan panggilan sholat di waktu yang lain. Saking istimewanya. As-sholatu khairum minan naum. Wah, lantunan enak luar biasa. Dengan suara yang merdu. Tapi kalau subuh jangan bagus-bagus suaranya. Orang gak pernah malahan. Malah ngecengin selimut. Agak marah dikit. Agarnya biar pada datang. Siapa yang ngambek di musola? Pada datang tuh akhirnya. Tuh kalimat as-sholatu khairum minan naum. Yang kita sering kali memberikan makna sholat itu lebih baik daripada tidur. Itu asli kalimatnya bukan begitu, Pak. Nah, baru kali ini kita bukan ya. Itu karena kita udah ngaji tarekatnya sudah kemarin. Mantapin ibadahnya nih. Nanti tinggal bimbingan tarekohnya. Cari kita nanti gurunya supaya mantap, Pak. Soalnya kalau sholat nggak masuk tarekoh masih ngambang. Jujur aja. Jujur aja. Kalau kita sholat serajin apapun, kalau belum masuk tarekoh masih ngambang, Pak. Masih ngambang. Perasaannya sholat kita berbobot itu mantap itu. Ya maaf kalau misalnya mendapatkan nilai khusyuk dan khudi itu kalau kita tarekoh. Coba deh. Ya, nanti kita lanjut di bab itu. Nah, ya. Asal kalimatnya itu bukan as-sholatu khairum minan naum, bukan. Tapi asli kalimatnya as-sholatu ba'dan naum khairun min sholati qablan naum. Gitu. Asal kalimatnya tuh. Yang artinya kurang lebih sholat yang dikerjakan setelah tidur itu lebih baik, jauh lebih bagus dibanding sholat yang dilakukan sebelum tidur. Nah, cuman ini kan kalimat bakal jadikan sebuah panggilan, sebuah seruan, sebuah ajakan. Biasanya panggilan itu, ajakan itu lebih kepada
sebuah kalimat yang simpel tapi gampang dimengerti, supaya orang tertarik dengan panggilan tersebut, gitu. Maka dibuatlah, digodong kalimat ini, Pak. Asli kalimatnya as-sholatu ba'dan naum khairun min sholati qablan naum. Sholat yang dikerjakan sesudah tidur itu jauh lebih baik daripada sholat yang dikerjakan sebelum tidur. Sholat apa sebelum tidur? Zuhur sebelum tidur, asar sebelum tidur, maghrib sebelum tidur, isya sebelum tidur, kecuali yang kebablasan kali. Ya. Ya, bahkan dilarang tuh dari waktu asar sampai isya kan dilarang tidur kan, dilarang kan, tidak boleh. Tuh, dilarang tuh. Waktu yang dilarang untuk tidur itu dari waktu asar sampai isya. Dari asar sampai maghrib dilarang, dari maghrib setelah maghrib kalau belum isya dilarang tidur tuh sampai waktu isya. Kan dilarang tuh. Nah, sementara subuh satu-satunya ibadah salat yang dikerjakan sesudah tidur, kecuali orang yang nggak tidur. Ini lain urusan tuh. Ini sudah fitrah Allah. Ya, sudah istilah fitrah Allah. Sudah sebuah fitrah, sebuah ketentuan yang diberikan oleh Subhanahu wa taala, salat yang dikerjakan sesudah tidur itu salat subuh. Adapun ada rangkaian salat yang lainnya, monggo silakan dengan tahajudnya, dengan tobatnya dan sebagainya, silakan monggo. Kalau mau dilengkapi dengan itu. Tapi minimal utamanya adalah sholat subuh. Nah, lalu bagaimana kok bisa jadi kalimat yang sesimpel itu? Karena ini sebuah kalimat panggilan, sebuah kalimat seruan. Tuh. Ternyata digodong dengan ilmu alfiah nggak sanggup merubah kalimat ini, Pak. Digodong dengan ilmu yang namanya nahwu dan sorof nggak sanggup, nggak bisa berubah kalimat ini, nggak ketemu. Dihantam dengan ilmu imruti nggak ketemu. Ternyata ketemunya oleh ulama yang ahli ilmu alat, yaitu dengan ilmu mantek balaghah. Dengan ilmu mantek ternyata kenanya ini. Di mana kenanya? Sebuah panggilan yang apabila dijadikan sebuah seruan ataupun panggilan, dibuatlah sesingkat mungkin dengan kalimat yang indah supaya orang tertarik dengan panggilan itu. Bagaimana? Ditinggalkan sebagian kalimat yang kira-kira mudorot apabila dibaca itu tidak indah, tidak bagus, tidak nyambung, maka tinggalkan sebagian. Disingkat kalau bahasa kita. Akhirnya muncullah sebuah kalimat as-sholatu khairum minan naum. Maka kalau pas adzan subuh di kalimat yang ini, sholatnya yang agak dipanjangin. As-sholatu khairum minan naum. Naumnya pendek aja. Jangan naumnya yang panjang. As-sholatu khairum minan naum. Orang tidur terus. Ada hebatullah. Sholatnya yang panjangin. As-sholatnya yang panjangin. As-sholatu khairum minan naum. Nah, gitu. Naum. Bukan naon. Adik-adik laki-laki sholatu khairum minan naum. Ada hebatullah. Itu dari panggilannya beda Pak ternyata ini. Ini waktu yang istimewa. Maka kalau kita ingin terasa mudah untuk melaksanakan ibadah ini, ternyata mulai daripada sholat subuh ini. Rahimakumullah. Tuh. Yang pertama kali sujud di waktu ini diabadikan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabiullah Adam alaihi salam. Bagus sekali ini, luar biasa. Ya, jarak waktunya 5 waktu dibuat dalam 24 jam ini tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Yang agak jauh ini kan dari subuh sampai zuhur doang, Pak. Ya kan? Hampir 6 jam tuh. Benar enggak? Ya. Isya ke subuh. Nah, lebih panjang lagi tuh. Ya. Luar biasa. Ya. Kemudian di tengah siang hari kita kembali disuruh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil lagi tuh. Supaya kita tidak larut dalam kelalaian. Ya, diingatkan kembali itu, timbul lagi suara adzan. Tapi beda, tidak sama dengan seperti tidak ada kalimat tambahan, tidak seperti adzannya waktu sholat subuh. Hayya hayya la sholah, hayya la falah, langsung takbir. Ternyata waktu yang sujud di waktu siang ini
pada saat panasnya terik matahari yang luar biasa. Pada umumnya kan begitu, siang hari, pertengahan hari. Kembali kita disuruh untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Napak tilas, ternyata ada nabi dahulu, ada orang dahulu yang sujud di waktu itu. Ada nabi terdahulu yang sujud di waktu tersebut. Makanya diabadikan oleh Subhanahu wa taala waktunya. Yang walaupun mungkin konsep cara sholatnya beda, tapi waktunya pas di waktu tersebut. Siapa yang sujud di waktu siang hari itu? Yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang sujud di waktu siang hari itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kapan? Ketika beliau selesai dan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala daripada kobaran api yang dibuat oleh Raja Namrus pada saat beliau dibakar. Mempertahankan akidah, mempertahankan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menghantam orang-orang yang menyembah berhala, menyembah matahari dan sebagainya. Sampai beliau mempertaruhkan nyawanya, rela dibakar sekalipun demi mempertaruhkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim kan dibakar. Ketika kobar api sudah dibuat dengan besar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Di surah Al-Anbiya itu, "Hai api, dinginlah kamu dan selamatkan Ibrahim." Api berkobar dengan sekian lama, dengan kobaran yang cukup hebat dan besar. Secara akal manusia sudah mustahil Ibrahim bisa selamat, ya kan? Ternyata begitu api ini padam, jangankan luka, jangankan goresan hitam, bakar dan sebagainya, baju pun tidak ada yang sobek sedikit pun dengan bakaran itu. Baju pun tidak ada yang gosong sedikit pun dengan bakaran api itu. Didapati Nabi Ibrahim posisi dalam keadaan sujud. Rahimakumullah. Maka napak tilas waktu itu jadikan sebagai waktu zuhur. Timbul sebuah kalimat yang memberikan motivasi kepada kita sebagai umat akhir zaman ini. Apa kata Nabi? Siapa orang yang membasahi wajahnya dengan air wudhu di waktu siang, di waktu panasnya matahari, maka sesungguhnya dia hakikatnya memadamkan, menyiram dan memadamkan api neraka. Kan gitu. Rahmatullah. Indah luar biasa ini. Tinggal nikmatnya doang kita apa ibadah ini. Nggak kayak nabi dulu. Nabi dulu ibadah ini melalui peristiwa yang terjadi. Tantangan hidup yang luar biasa. Solusinya ternyata ketemunya sebuah kemenangan, sebuah kebahagiaan, sebuah keselamatan adalah dengan sholat. Maka pantas kalimat itu dibuat sebagai kalimat panggilan hayya 'alal falah. Rahimakumullah. Siapa orang yang basahi wajahnya dengan air wudhu di waktu siang untuk mengerjakan sholat duhur, maka sesungguhnya dia, hakikatnya dia telah memadamkan panasnya api neraka. Alhamdulillah. Ini motivasi buat kita semua ini. Yakin dengan itu. Jangan sampai nggak yakin. Kalau dari wudhu saja udah nggak yakin, bagaimana nanti sholatnya? Rahimakumullah. Nah lanjut, babat aja ya, biar selesai. Sampai 5 masalahnya. Nah lalu, napak tilas kembali siapa yang buat sujud di waktu sore? Di waktu asar itu, waktunya. Kalau masalah konsep ibadahnya, wallahu alam. Yang walaupun berbeda tujuannya adalah sama. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadah kepada Allah sampai datangnya kematian. Yang walaupun caranya beda, tapi tujuannya tetap ibadah kepada Allah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sujud di waktu sore itu yang kita sebut waktu asar sekarang ini, yaitu Nabiullah Yunus alaihissalam. Nabiullah Yunus yang sujud di waktu itu. Kapan? Ketika beliau diselamatkan oleh Subhanahu wa taala, dikeluarkan daripada perut ikan. Setelah 40 hari 40 malam ada di dasar lautan, di dalam perut ikan, hidup dalam suasana gelap dan sempit. Ya, Masya Allah. Tapi ya, Nabi Yunus terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dia abadikan tasbihnya itu dalam Al-Qur'an. Begitu Nabi Yunus dibawa oleh ikan yang menuju pinggir pantai sebuah samudra. Keluarlah dari
mulut ikan itu Nabi Yunus dalam keadaan lemah, dalam keadaan letih. Sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan daripada perut ikan. Selama 40 hari tidak minum, 40 hari tidak makan, tapi hidup di dalam perut ikan itu. Masya Allah. Kalau bukan kehendak Allah, kalau bukan izin Allah, kalau bukan kuasa Allah Subhanahu wa taala, sangat mustahil, Pak. Bisa hidup dalam perut ikan tanpa minum dan makan selama 40 hari itu, 40 malam itu. Allahu Akbar. Begitu keluar Nabi Yunus dalam keadaan letih dan lemas, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Di waktu sore. Maka dibuatlah sekarang, ditetapkanlah waktu itu menjadi waktu asar. Rahimakumullah. Terus dikit lagi ya, nanggung. Kemudian kita dipanggil kembali untuk sujud di waktu petang. Itu waktu maghrib. Ya, berpisahnya malam dengan datangnya siang. Ya, waktu petang namanya. Siapa yang sujud di waktu ini? Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya sampai kita pun diperintahkan untuk sujud di waktu tersebut. Waktu maghrib ini, waktu petang ini. yakni sujudnya Nabiullah Isa alaihissalam. Kapan itu? Ketika beliau diselamatkan daripada kejaran kaumnya yang berkhianat. Masuk ke sebuah mihrab, ke sebuah tempat yang suci, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal rafa'ahu Allahu ilaih, kata Allah. Diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Selamatnya Nabi Isa. Lalu beliau tanda syukur kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan waktu itu oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi waktu maghrib. Gitu. Siapa bilang Nabi Isa enggak sholat? Dalam Al-Quran nyata keterangannya di surah Maryam. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Tempat di mana aku dilahirkan menjadi tempat yang diberkahi, kata Nabi Isa. Kenapa diberkahi tempat kelahiranku? Karena aku melaksanakan puasa dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat. Madumtu hayya, sepanjang hidupku. Sholat, puasa dan zakat Pak Nabi Isa ini. Rahimakumullah. Tanggung satu lagi. Ya. Kemudian di waktu malam kita nih, udah masuk waktu malam nih. Yang sekarang nih, waktu Isya. Siapa yang sujud di waktu ini? Sampai diabadikan Allah Subhanahu wa taala, kita pun dipanggil untuk sujud di waktu tersebut, yakni Nabi Musa alaihissalam. Kapan? Ketika beliau diselamatkan Allah Subhanahu wa taala daripada kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, diberikan kemampuan dan kekuatan oleh Allah dengan wasilah mukjizat tongkatnya bisa membelah lautan merah. Selamatnya Nabi Musa dengan kaumnya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Di waktu Isya ini. Maka ketika Rasulullah tawar-menawar tadi, ketika sudah balik lagi, malu hai Musa, sudahlah cukup 5 waktu ini aku dan umatku untuk mengerjakan ibadah kepada Allah. Ternyata napaktilas waktu tersebut adalah sudah dilaksanakan oleh nabi-nabi dahulu sebelum beliau. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Semoga menjadi motivasi buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.